Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri, pengurus Baznas, dan panitia yang bertugas dalam lomba dakwah Gerakan Cinta Zakat tahun 2021, juga semua yang menyaksikan. Tujuan hidup seorang muslim itu dua. Tujuan jangka pendek namanya fid dunya hasanah, dan tujuan jangka panjang namanya wafil akhirati hasanah. Untuk mencapai fid dunya hasanah, wafil akhirati hasanah, kita butuh alat. Apa alatnya? Al-Quran Surah At-Taubat ayat 111 menjawab, alatnya ada dua. Yang pertama anfus atau diri, yaitu kekayaan yang berasal dari dalam kepribadian. Jabatan, wewenang, konsep, skill, pemikiran, dan sebagainya itu anfus namanya. Kemudian yang kedua amwal atau harta, yaitu bentuk-bentuk materi yang kita kuasai, seperti tanah, sawah, peternakan, dan sebagainya. Baik anfus maupun amwal, baik diri maupun harta, kita cari, kita upayakan dengan berbagai cara yang halal tentunya, tapi setelah didapat, dia hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bukan tujuan. Oleh karena itu, di dalam Islam, hak milik pribadi tetap diakui, asalkan harus memiliki fungsi sosial. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sholat dengan berbagai bentuk macam kalimatnya disebutkan sebanyak 65 kali. Kemudian puasa sekitar 13 kali dan haji hanya 10 kali. Sedangkan zakat dikaitkan dengan infak, sodakoh, memberi makan yatim, fukoro, masakin, ada pada 115 tempat atau sekitar 115 kali disebutkan. Jadi kalau begitu, kesolehan sosial tidak kalah penting dari kesolehan pribadi. Kan kadang ada orang yang soleh pribadi, tidak soleh sosialnya. Sujudnya bagus, kemudian sholatnya benar, tetangga sebelah kelaparan, diem, bobo tanya ho. Kesolehan pribadi yang tidak berdampak pada kesolehan sosial. Boleh jadi kita yang 4-5 kali bolak-balik pergi ke Mekah, terganjal masuk surga karena ada yatim sebelah rumah yang merintih kelaparan. Kita tahu, kita mampu bantu, dan kita diam saja. Kesolehan pribadi yang tidak diterjemahkan ke dalam kesolehan sosial. Kurangnya kepekaan kita terhadap orang lain yang lebih membutuhkan. Seharusnya kesolehan pribadi tadi mampu membentuk pribadi yang peka, empati, punya keinginan untuk berbagi dan berbuat. Bukankah wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan tetap masih menolong hambanya selagi hambanya masih mau menolong saudaranya? Dan bukankah sudah sunnatullahnya di Quran surah An-Nahl ayat 71 bahwa Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim, wallahu faddala ba'dukum 'ala ba'din fi rizqi. Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam masalah rezeki. Harusnya kalau kita sadari dan kita fahami betul ayat ini, pembangunan akan merata. Pemerataan bukan menghapus kemiskinan, karena kemiskinan tidak bisa dihapuskan, tetapi membatasi kemiskinan agar tidak terjadi kesenjangan. Nah, konteks kesenjangan inilah yang paling banyak dipermasalahkan. Kenapa? Karena sifatnya struktural. Makanya Al-Quran menjembatani dengan hadirnya 115 perintah untuk melaksanakan kesolehan sosial. Salah satunya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan yang begitu luar biasa ini, saya akan menyampaikan tema Gerakan Cinta Zakat dengan judul yang saya bingkis, membatasi kemiskinan dengan berzakat. Mari kita lihat pada mengapa kita perlu berzakat. Belum pada kenapa wajib berzakat, tapi masih pada kenapa kita yang perlu berzakat. Saya ringkas menjadi 3. Pertama, membersihkan harta. Membersihkan bagaimana? Boleh jadi dalam harta yang kita miliki, dalam usaha kita mencapainya, tercampur dengan hal-hal yang kurang elegan. Ada yang subhat, masuk. Yang haram, terobos. Tercampur, dibersihkan dengan berzakat. Zaku amwalakum bizakat. Oh, kalau begitu
boleh dong kita korupsi, kemudian kita zakatkan, kita sedekahkan, kita infakkan. Nah, saya akan memberi perumpamaan dengan konsep mencuci baju. Saat kita mencuci baju, kita menggunakan dua konsep, meskipun tidak kita sadari. Konsep yang pertama, kita mencuci baju yang kotor. Tidak mungkin dengan baju yang bersih. Kemudian yang kedua, kita mencuci bajunya, bukan kotorannya. Nah, gitu. Zakat pun demikian, semoga bisa dimengerti. Kemudian yang kedua, di dalam harta kita ada haknya yatim, ada haknya fuqara, ada haknya masakin. Selama belum dikeluarkan, berarti kita menahan haknya orang lain. Dan jika kita gunakan, haram hukumnya. Nah, ini yang kita bersihkan agar harta kita tidak tercampur dengan haknya orang lain. Kemudian yang ketiga, menyelamatkan orang kaya dari dua penyakit. Penyakit pertama yaitu penyakit pelit. Kenapa? Karena iblis tuh datang ke setiap orang dengan strategi yang berbeda. Iblis tuh juga punya strategi. Dia datang ke penguasa, ditancapkannya bendera kezaliman. Dia datang ke ulama, dikasihlah bendera atau penyakit iri, dengki, hasud, dan sebagainya. Lalu datanglah dia ke orang kaya, dibubuhinya lah penyakit pelit. Nah, ini hambanya pelit, diminta dosanya, diminta kotorannya, nggak ngasih. Bahkan ada orang-orang yang hobinya dijelaskan di dalam Al-Quran, jama'a malahu wa'addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Jadi hobinya tuh cuma ngumpulin, ngitung, gak bisa manfaatin harta. Bahkan sendirinya gak ngerasa kalau hartanya itu manfaat. Nah, kemudian penyakit yang kedua, menyelamatkan orang kaya dari penyakit yang kedua, yaitu penyakit tamak, penyakit serakah, atau penyakit toma. Toma itu bisa kita lihatlah dari hurufnya, diwakili hurufnya gitu ya. To, mim, ain. To, tengahnya bolong. Mim, tengahnya bolong. Ain, kalau berdiri sendiri, mulutnya nganga, perutnya gede. Diisi apapun gak pernah kenyang. Nah, makanya Nabi ngabarin lewat hadisnya, lau anna li bani Adam wadiyani min dhahabin labtighulahu mathalithan. Jadi kalau Allah manusia dikasih dua ladang yang isinya emas semua, bayangin emas semua, manusia akan tetap cari ladang yang ketiga. Wala yamlau jawfu ibnu Adam ila turab. Jadi kita itu sebagai manusia nggak akan pernah puas sebelum mulut kita dipenuhi dengan tanah, alias mati. Nah, mental-mental begini nih yang menyebabkan pembangunan tidak merata. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep, gunung ditimbun, sumur digali, orang kecil modalin orang gede. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hidup ini tergantung latihannya. Kalau kita pengen jadi orang yang jago silat, jelas latihannya silat, gak mungkin latihan masak. Dan kalau kita mau jadi orang kaya, jelas latihan kaya. Gimana latihan kaya? Memberikan gak selalu harus besar, gak selalu harus gede, yang penting ikhlas. Meskipun gedenya nomor satu, daripada kecil gak ikhlas, lebih baik gede tapi ikhlas. Nah, makanya Al-Quran memberikan solusi bagaimana caranya, yaitu konsepnya dengan berzakat, prinsipnya ibadah maliyah, pelaksanaannya sama dengan ibadah yang lain. Kalau misalkan di dalam Al-Quran seringkali zakat disandingkan dengan perintah sholat, maka saya akan mengibaratkan jika kemarin kita sholat asar, maka hari ini kita sholat lagi, karena sholat asar yang kemarin yaitu yang kemarin, sekarang beda lagi kewajibannya. Kemudian sama dengan zakat, jika kemarin sudah berzakat ke Baznas, ya tahun ini zakat lagi. Kenapa? Karena zakat tahun kemarin ya tahun kemarin, sekarang zakat lagi, kan beda lagi, orang lebih banyak lagi yang membutuhkan. Nah, kenapa harus ke Baznas sih? Nah, jadi kalau kita mengumpulkan seperti halnya sapu lidi, maka akan terkonsep, akan secara merata, tersalurkan secara merata. Makanya sekarang sudah dipermudah, mari kita sama-sama membenahi diri dengan memberlakukan kesolehan pribadi dan juga memberlakukan kesolehan sosial. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak sekali kesalahan dalam setiap aspeknya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.